warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Bernatasya dengan NIM akhir 021. Perkenalkan, saya Ayudina dengan NIM akhir 002. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan patologi pemerintahan dengan kasus korupsi penggadaan lahan jalan tol Trans Sumatera. Oke, detail kasus mengenai 5W+1H-nya, yaitu apa dugaan tindakan pidana korupsi dalam pengadaan lahan untuk tol JTTS tahun anggaran 2018 sampai 2020 yang menurut perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKB RI mengakibatkan kerugian negara sebesar sekitar 205,14 miliar. Siapa? Tersangka adalah Bintang Prabowo, mantan Dirut PT HK, dan Rizal Sutjipto, ex-kepala divisi pengembangan bisnis dan investasi PT Humata Karya dan ketua tim pengadaan lahan JTTS. Kapan? Perbuatan diduga berlangsung sejak April 2018 ketika Bintang Prabowo menjabat sebagai Dirut sampai pembelian lahan yang tidak sesuai SOP dalam periode anggaran 2018 sampai 2020. Penamahan dilakukan 6 Agustus 2025, di mana di proyek Jalan Tol JTTS Jalan Trans Sumatera Indonesia. Mengapa? Diduga karena pelaksanaan pengadaan lahan mengabaikan prosedur, misalnya pembelian lahan diprioritaskan meski tak ada dalam RKAB dan SOP berlaku, yang menciptakan kesempatan untuk korupsi. Bagaimana? Melalui mekanisme pengadaan lahan yang tidak transparan dan tidak sesuai prosedur, misalnya membeli lahan tanpa melalui SOP yang seharusnya atau menetapkan harga yang merugikan negara serta aliran keuntungan yang tak semestinya. Selanjutnya ada analisis, yaitu kita menganggap bahwa angka kerugian 205 miliar sudah pasti dan seluruh elemen pelaku sudah teridentifikasi. Namun ini bisa belum final, perhitungan kerugian bisa berubah dalam proses pengadilan dan masih ada kemungkinan aktor lain yang terlibat. Seseorang akan bertanya, apakah pengadaan lahan itu memang sepenuhnya dalam kendali kedua tersangka? Apakah ada sistem pengawasan yang memadai dari kementerian atau pemerintah daerah? Bukankah pengadaan lahan untuk tol seharusnya punya banyak checkpoint? Jika banyak checkpoint tapi tetap bocor, maka masalahnya bukan hanya di individu, tapi di institusionalnya. Kasus ini menegaskan bahwa proyek infrastruktur besar pengadaan lahan tol mempunyai risiko korupsi tinggi, yaitu karena melibatkan jumlah uang besar, banyak pihak, dan proses yang bisa kompleks dan kurang transparan. Namun kita juga harus melihat apakah regulasi pengadaan lahan sudah cukup dan dijalankan dengan baik. Liputan ini bisa menyoroti angka dan tersangka utama, tapi kurang mendalam membahas kenapa prosedur pengadaan lahan bisa terlewati atau bagaimana kontrol internal bisa gagal. Hal ini bisa membuat publik melihat hanya orang jahat mencuri, namun tidak melihat sistem yang rusak. Meski kasus ini jelas, kita belum tahu dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat atau lingkungan. Juga belum ada informasi detail bagaimana nilai lahan dibanding harga pasar, atau bagaimana prosedur seharusnya berjalan. Tanpa itu, kita agak sulit menilai seberapa besar kelemahan sistem dibanding kesalahan individu. Selanjutnya ada solusi. Di sini ada 6 solusi biar kasus ini tuh bisa dikurangin. Yaitu yang pertama, standarisasi dan transparansi prosedur pengadaan lahan. Yaitu setiap proyek besar harus punya kerangka yang jelas mengenai siapa yang membeli, bagaimana harga ditentukan, siapa yang mengaudit, dan publik bisa mengakses data lahan harga pihak yang bertransaksi. Yang kedua ada audit eksternal dan random check reguler. Lembaga independen harus diberi mandat untuk secara acak mengecek pengadaan lahan di berbagai proyek, memeriksa kepatuhan terhadap SOP dan harga pasar. Yang ketiga ada penerapan teknologi, yaitu pembukaan data terbuka atau open data. Data pengadaan lahan, harga lokasi, pihak pembeli bisa dipublikasikan di portal publik sehingga masyarakat dan lembaga pengawas memiliki akses untuk memantau. Yang keempat itu ada penegakan sanksi yang jelas dan segera. Bukan hanya pemahaman tersangka, tetapi juga pengembalian kerugian negara, transparansi kasus hingga akhir, dan pemindanaan yang memberikan efek jerak.
Yang kelima, peningkatan kapasitas institusi pengawasan di daerah dan pusat. Karena pengadaan lahan sering melibatkan daerah, maka pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi harus memiliki SDM, regulasi, dan sistem yang cukup untuk mengawasi. Yang keenam itu ada partisipasi masyarakat whistleblower. Harus ada saluran aman bagi masyarakat atau pekerja proyek untuk melaporkan kecurangan pengadaan lahan tanpa takut pembalasan dan insentif bagi pelapor yang valid. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.